Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Encang cingnya babe dari Sabang sampai Merauke. Jadi pada video kali ini gue akan membuat konten beol lagi ya Cang ya. Beol berkisah online. Tapi pada kali ini gue beolnya sendiri Cang, tanpa ditemani oleh rekan dari taksi online. Kenapa gue sendiri? Gue kali ini pengen ngebahas yang namanya gua dikasih bintang satu oleh penumpang yang tak bertanggung jawab. Sundelan banget gua dikasih bintang satu, padahal gua ramah banget. Pas dia buka pintu gua langsung selamat siang kak gitu Cang. Dah lu mau tahu Cang nih, gua dikasih bintang satu nih. Bentar ya, bentar Cang, gua terangin dulu. Mana sih? Nih. Tuh. Gua dikasih bintang satu nih, Cang nih. Nih, dikasih bintang satu, katanya tidak ramah. Gua tahu, Cang, ini dia ngasih rating bintang satu ini pada tanggal 7. Sedangkan kita lihat di sini. Ya. Tanggal 7 itu gua nggak narik. Nih, ya, kita lihat. Tuh, tanggal 7 ya, kita lihat di sini gua nggak narik. Tanggal 6 gua narik. Kemungkinan dan gue yakin banget ini gua on bid di tanggal 6. Nah, di tanggal 6 ini gua cuma dapat di sini 3 orderan ya, 3 orderan selesai. Orderan pertama ya, ini 18.000. Nah, orderan kedua ini 31.000. Nah, ini dianya nih. Dan orderan terakhir ini Gosen ya. Gosen mana? Ini 92.000 ya Cang ya. Dan gue yakin banget ini dia orderan kedua 31.000. Jadi gue ceritain kronologinya Cang ya. Jadi pada saat orderan pertama itu kan argonya 18.000 ya. Nah, gue antar tuh penumpang, terus sampai nih ke titik tujuan. Nah, nggak lama gue berhenti, masuk nih orderan. Masuk orderan pertama kali tuh, masuk orderan. Jadi daerah Kemanggisan, Jakarta Barat, jemput di suatu jemput di suatu salon ya, salon. Dan tujuannya ke salon itu juga. Jadi titik jemput dan titik antar di situ-situ juga Cang. Orderan masuk, argonya 19.000 awalnya nih, 19.000. Kata gue cocol dong. Lah cuma 1 kilo 19.000 ya kan? Gue cocol. Kata gue nih orang gabut apa gimana, apa buang-buang duit gitu awalnya. Ya udah gue cocol ya kan, gue chat titik jemput sesuai ya kak. Iya sesuai. Oh ya udah mohon tunggu, gue jemput nih. Setelah nyampe di titik jemput, masuk nih kan penumpang 2 orang nih, maaf banget ya, mbak 2 orang nih masuk dari salon nih, masuk nih. Gue pakai salam dong, sapa selamat siang kak. Iya, udah dia masuk tuh. Langsung gua konfirmasi, kak apakah benar ini kok titik jemput dan titik pengantarannya kok sama kak ke salon ini juga? Oh salah bang, saya mau ke Mall Central Park. Dari salon daerah Kemanggisan ke Mall Central Park tuh. Oh berarti salah ya kayak. Makanya awalnya tadi kata saya, loh kok nih titik jemput dan tujuannya kok sama gitu. Apa nih orang buang-buang duit apa gabut? Oh enggak mas, kata gitu, ke Central Park kata gitu. Oh ya udah diubah aja rutenya kak, titik tujuannya dirubah, diedit rute, gue bilang gitu kan. Edit tujuan ke Central Park. Oh berarti argonya beda dong mas, argonya bakal mahal dong. Pasti kak, udah jelas, karena juga kan jaraknya lebih jauh ya kan, kilometernya lebih jauh, udah pasti harganya mahal kak. Oh nggak bisa mas pakai harga yang pertama tapi masnya tetap anterin ke Central Park. Lah nggak bisa kak, saya bilang begitu kak. Terus dia ngomong, masnya kenapa nggak ngomong ke saya kalau misalkan titik jemput dan titik tujuan sama? Lah kok kakaknya nyalain saya? Gue bilang gitu, kan salahnya di kakak, nggak teliti, teledor kakaknya. Kenapa kakaknya nyalain saya? Ya enggak, masnya harus ngomong lah jadinya. Terus gimana gue ngomong nih, terus gimana kak, mau tetap dianterin apa enggak kata gitu. Jadi dia dorong, ya udah mas tetap
di sono. Ya udah Kak, dia edit rute dulu, gue bilang tuh. Gue udah mulai kesel tuh kan, dari rating aja dia 4,3 lah kayak gitu kan, jadi di bawah rata-rata. Terus gimana Kak, jadi saya anterin apa enggak kayak gitu. Ya udah Mas, diubah dulu rute sama dia. Lama tuh ngubah edit tujuannya kata gue. Dia mungkin mikir-mikir tuh argonya dari 19.000 terus ke berapa ya. Terus kita lihat di situ dari 19.000 menjadi 31.000 ya kan. Ya cuman 11.000 Cang, 11.000 bedanya. Ya Allah kata gue nih orang nih, wah dikikir nih orang nih. Ya udah tuh, gue anterin ke mall. Tapi dalam perjalanan ini Simbamba 2 ini Cang, Simbamba 2 ini itu ceritanya tinggi banget. Wah elah katanya dia tuh les ice skating apa tuh yang main ski-ski di salju di mall tuh kata gitu. Dia les gitu sebulan 1 juta berapa lagi tuh. Wah ceritanya tinggi. Wah ke mall sini kentut kata gue lah. Dalam hati mah, Tibang bayar 31.000 aja lu pakai nawar lah, elah mana ada naik taksi online lu tawar, kecuali offline bisa lu tawar, tapi ini kan sesuai aplikasi mana bisa lu tawar-tawar. Lu pikir aja, bujuk bongenya Cang. Gimana gua nggak emosi? Udah tuh gua dengerin aja tuh cerita dia tinggi-tinggi. Wah lah, tinggi banget dah. Elah, hawanya kalau udah tinggi banget gua pengen tendang, gua pengen jorokin gitu aja biar nyungsap gitu Cang. Dah lah. Udah nih, nyampe lah di mall nih. Gua nggak pakai banyak bicara, gue diem aja udah. Selesai sampai di mall nih, udah dah tuh. Dia nggak pakai terima kasih, nggak pakai bla bla bla, langsung pintu gue langsung ditutup, digabrugin, jeger. Buset, gue kesel ya Cang ya. Bagus ya, bagus dia juga gue kasih bintang 1 karena keteledoran dia, terus dengan sifat apa sih, adab dia lah kurang bagus kayak gitu kan. Gue langsung kasih bintang 1. Bagusnya gue kasih bintang 1 juga ke dia Cang. Dan pikiran gue udah pikir nih, gue bakalan dikasih bintang jelek nih sama dia. Bener aja kan, gue dikasih bintang 1, bagus dia gue kasih bintang 1 juga sama gue ya kan. Aduh, jadi buat penumpang semuanya ya semuanya deh, siapa aja. Lain kali gitu ya, kalau mau ngerder itu kudu teliti, dibaca lagi pelan-pelan, gak usah buru-buru. Titik jemputnya di mana, terus titik tujuannya kemana, harus teliti. Dan jangan cuma namanya misalkan mall, Central Park, klik. Tapi dilihat juga di lobby apa, titiknya lihat di mapnya itu bener apa enggak. Kadang juga gue pernah di suatu mall, mallnya nama mallnya bener, tapi titiknya bukan di situ, jauh 5 kilo lagi, salah Cang. Kayak gitu ya. Buat penumpang semuanya, kudu banget ini mah, harus teliti, dibaca lagi ya baik-baik. Jangan sampai yang namanya salah. Dan kalau udah salah nyalain driver. Dan driver kan nggak tahu apa-apa, yang mesen kan Mbak kata gitu kan. Yang mesen Mbak, kemana harus teliti gitu, jangan disalahin apa-apa driver. Buru-buru salahin driver. Aduh. Udahlah, bel gue pada kali ini begitu aja udah. Gue kesel banget dikasih bintang 1. Bukannya kenapa, efeknya kalau dikasih bintang 1 buat dapat orderan kan sangat susah. Kayak ini nih, gue udah anyep juga nih. Ini belum masuk nih, gue cuman baru dikasih 1. Ini gue udah nungguin ini. Gue 30 menit nih. Anyep nih, biasanya Mas langsung masuk, ini lama, harus nungguin lama. Ya, buat penumpang semuanya kalau mau ngasih rating, kalau mau ngasih bintang ke driver itu harus mikir-mikir juga. Jangan dikasih bintang 1 kayak gini nih. Anyep nih, mohonlah pengertiannya. Driver nih mencari duit untuk keluarganya, untuk anak bininya di rumah. Jangan seenak-enaknya ngasih bintang 1. Aduh, nih mentang-mentang jadi penumpang udah kayak bos, udah kayak driver itu supir pribadinya, seenaknya aja di mobil. Ya, kita sama-sama memerlukan. Situ merluin driver mobil, saya juga perlu juga namanya orderan. Jadi saling-saling menghargai lah. Oke, dah segitu aja dah. Oke, lebih kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini dah.